habiskan terbuang sia-sia demi ambisi dan pencapaian belaka. Tak merasa pulang pada kau sudah ada di rumah. Lupa jati diri sendiri. Sampai kapan kita merayakan pada dunia, mengorbankan kemasan anugerah yang paling berharga. Yeay! Woo! Aduh, keren banget. Oke, sahabat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita nggak hanya ngobrolin artis doang nih, tapi juga sisi lain dari industri musik ini yang jarang kita bahas. Gue Iri, mari kita bahas. Oke, hari ini kita kedatangan dua folk pop ya, folk pop asal Bandung yang belakang ini lagi ramai dibicarakan karena musiknya jujur dan liriknya yang menenangkan sekali. Gitu. Mereka baru aja merilis album penuh nih, berjudul Rampung dengan single terbarunya Sirkus, lagu yang barusan dinyanyiin. Betul. Sirkus itu single barunya. Oke, di sini ada dua orang nih personilnya, ada cowok satu, cewek satu. Namanya Eriza Triwiguna dan Fajar Taufik. Fajar Taufik. Bener kan? Iya, betul. Oke, Fajar Taufik Hidayat ya? Iya. Oke, yaudah kita langsung aja sambut Ruang Senja. Yeay. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ini jarang-jarang kita ketemu anak-anak milenial nih yang datang ke podcast. Kalian sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. sehat, Bang. Katanya sekarang lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi ya sekarang? Lagi sibuk promo aja ya, promosi albumnya. Kita nyambi bikin lagu juga Lagi sih. bikin lagu juga sekarang. Kalau promo sudah jalan. Ini kan baru rilis kan kalau nggak salah. Iya. Udah rilis kan? Iya, udah rilis. rilis. Berarti masa promonya lagi jalan sekarang. Iya. Iya. Dan sekarang lagi masuk lagi ke area produksi lagi untuk Untuk album berikutnya. berikutnya. Wih, album terus ya. Udah berapa album kalian? Kita album penuhnya itu satu album. Album penuh satu, sisanya? Yang sisanya mini album 2. Oh, Dua gitu keren banget. Ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi? Single baru lagi sebenarnya. Ada satu Udah- single udah baru. yang keluar, ya. Udah yang keluar juga. Judulnya? Tak semua dalam kendalimu. Hah? Tak semua dalam kendalimu. Tak semua dalam kendalimu. Berarti yang Sirkus bukan yang single terbaru dong, yang barusan? Single terbaru di album Album Rampung. Rampung. Iya. Nah, setelah itu keluar single Setelah baru itu, lagi yang tidak iya. masuk ke album itu ya? Iya. Iya. Oh, berarti yang barunya betul. mah yang barusan yang judul Tidak Semua Dalam kendalimu. dalam Iya. kendalimu. Oke, keren banget. Baik, baru udah keprok. Oke, gue mau nanya-nanya nih awal-awal ini karena salah satu grup baru juga, tapi ternyata albumnya udah ada satu. Kan zaman sekarang udah susah ya bikin album rata-rata ya. Orang-orang kadang-kadang apalagi talent-talent baru, artis baru itu biasanya mereka ngeluarinnya single by single biasanya. Iya. Iya. Ya kan, trennya begitu kalau di Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrolin masalah single dan lain-lain, gue pengen flashback dulu nih, ya flashback dulu di awal terbentuknya Ruang Senja ya? Ruang Senja. Ruang Senja ini. Jadi kalian terbentuk dari komunitas distorsi musik Indonesia, benar? Iya, betul. Iya, dari distorsi musik Indonesia, tempat para penulis lagu dan musisi katanya gitu. Biasanya komunitas tuh cuma ajang sharing, biasanya ya yang banyak terjadi ini sekarang. Tapi kalian malah bikin band beneran. Iya kan sebenarnya ini sebenarnya cuma komunitas pencipta lagu dan musisi-musisi aja ya. Jadi enggak, tapi kalian malah jadi benar-benar bikin band gitu ya. Terus apa yang bikin kalian ngerasa klik nih antara siapa namanya tadi? Fajar dan Eriza ini ngerasa klik dan memutus untuk aduh deh kita bikin grup baru deh, brand baru nih gitu. Apa sih yang bikin kalian ngerasa kliknya gitu?
Ya karena sebenarnya kita kenal juga udah lama karena kita tetangga ya kan. Oh, tetangga. Tetangga sebenarnya. Asalnya dari mana sih? Bandung ya? Iya, Bandung. Bandungnya di Bandungnya di Bandung. Bandung Timur. Bandung ya. Timur. Oke. Siap. Lanjut. Oke, itu yang ngerasa kliknya apa sih? Maksudnya yang bikin kalian udah deh kita bikin band aja deh gitu atau grup band atau grup gitu duo gitu. Karena emang kita udah lama juga sebenarnya. Oke. Sebelumnya proyek kan kita bikin proyek cover gitu ya sih. Iya, sering. Oh, awalnya cover. Cover tadinya itu tahun berapa? Dari 2017 Iya, kayaknya. 2017. Di YouTube? 2017 iya. YouTube. Udah gede, udah banyak ini penontonnya, viewers. Oh, enggak sih. Oh, belum juga. Oke. Dulu enggak ya? Oke, terus Terus kebetulan saya juga kan buka jasa rekaman juga. oh, Nah, kalau misalkan ada yang minta suara vokal cewek itu saya manggil Eriza. Eriza. Oh, Eriza teh ini joki, Joki vokal. joki, supir tembak. Iya, oke. Terus. Ya, terus kita lama-kelamaan daripada kita garap mulu lagu orang, mendingan kita bikin lagu sendiri aja gitu. Oh iya, bener. Ngobrol sama Eriza, ya udah bikin lah. Akhirnya ya udah bikin. Karena satu emang karena udah temenan, jadi emang udah kenal banget, jadi itu yang bikin klik kita udahlah bikin karya gitu. Iya gitu. Iya. Daripada bikin lagu orang, duitnya buat orang ya. Oke, terus nama Ruang Senja ya. Nama Ruang Senja itu kalau gue ngebayangin kayak yang sesuatu yang tenang, menenangkan gitu. Kalau gue kan gitu ya, kalau anak sore-sore gitu ngopi di sawah gitu kan itu indah banget ya. Indah banget gitu maksudnya. Nah, tapi kan sekarang tuh banyak banget nih nama-nama band dengan senja-senja nih, banyak banget yang aku denger ya. Yang gue denger tuh banyak banget. Terus kenapa kalian tuh milih lagi nama Ruang pakai senja juga gitu? Kenapa? Itu sebenarnya simple sih. Simple. Nah, sebenarnya karena kita kalau ngumpul sore-sore di ruang tamu udah itu aja. Hah? Ngumpul sore-sore di ruang tamu gitu? Iya, udah itu doang. Itu doang filosofinya? Iya. Serius? Iya. Nggak ada kepikiran yang lain? Enggak. Karena kan sebenarnya kan itu kalian nggak takut bersaing nih sama band produk-produk artis lain yang aku denger, apalagi di komunitas ya. Di komunitas banyak yang pakai senja gitu. Nggak takut. Jadi publik tuh jadi ketuker nih. Senja yang mana nih? Karena ada satu juga band waktu itu namanya ada senjanya juga. Iya. Gitu. Karena kita nggak mikir ke itu ya. Dulu belum kepikiran belum sampai kepikiran sampai situ. sana. Sampai sana. Jadi ya udahlah pakai aja. Ini aja paling mungkin karena moodnya lagi begini namanya itu aja gitu ya. Karena ngopi sore-sore itu ya. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya. Sebenarnya iya. Oh gitu. tapi catchy sih. Namanya Ruang Senja, catchy banget. Orang langsung bisa ngebayangin ruangan terus senja-senja itu tenang banget gitu. Jadi emang tapi nggak apa-apa ya, masalah nama tuh nggak ada masalah ya. Bener nggak sih? Terus kalian kan beda generasi nih. Eriza kan aku panggilnya apa ya? Eriza apa Riza? Neng. Beda Neng jauh. boleh. Neng. Oke. Eriza kan masih mahasiswa UPI atau baru lulus UPI ya di sekolah pendidikan musik ya? Iya, baru lulus Di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya, di Bandung ya. Nah, sementara kan Kang Fajar nih udah profesional di dunia aransemen gitu kan. Tadi kan sempat cerita ya. Nah, terus gimana cara kalian nyatuin dua perspektif itu dalam satu warna musik nih? Karena satu anak kuliahan, satu emang yang udah kerja di musik, itu yang bikin kalian nyatuin musik warnanya gimana tuh caranya kalian akhirnya bisa dapat jadi karyanya seperti yang sekarang nih gitu. Ini kayaknya pertanyaannya agak susah deh ya. Tadi udah pesen jangan susah-susah ya. Oke, terus apa? Kalau saya mikirnya sih karena kita cuma berdua gitu kan, kita bikin simple aja lah gitu, kayak nggak usah pakai instrumen yang terlalu gimana gitu. Tadinya emang kita juga dua-duanya gitar. Nah, Gitar. Sebelumnya kita dua-duanya gitar. Tapi barusan mandoli. Mandoli. Pindah ke mandolin karena Dipaksa. bukan
Mungkin karena pengen agak beda aja mungkin. Agak beda. Pengen Ya, sih, lebih- tapi Ya agak tapi- lain gitu. Tapi emang agak jadi gimmick sih menurut aku. Ya. Warnanya jadi unik ya dari warna musiknya, gabung gitar dengan mandolin emang itu. Yang gue denger mandolin biasanya di dangdut biasanya. Iya, Iya. betul. Gitu ya, Iya. bener kan? Nah, terus dari sekian banyak instrumen, karena tadi kan aku udah dengerin di awal lagunya, "Ih, antik ya, tenang banget ya, terus gabungin gitar dan mandolin." Nah, kalian kenapa kepikiran mandolin yang dipilih untuk Eriza mainin gitu? Padahal kan instrumen lain banyak, masih banyak lain. Kan sekarang anak-anak folk, malah anak-anak folk pop itu mereka mainnya banyak di kayak ukulele ya? Boleh. Ukulele gitu. Tapi kalian kenapa ke mandolin gitu mungkin? Karena pertama sih mikirnya mandolin belum banyak lah. Belum banyak ya? Di Indonesia selain yang dipakai untuk genre dangdut gitu ya. Iya, untuk folk pop tuh masih Untuk pop jarang. itu ya masih jarang banget. Jadi kepikirannya kalau ingat mandolin ya ingat ruang senja gitu. Kalau pakai Oke. mandolin jadi ikonnya Oke, bener si juga, ruang senja bener. sendiri. Benar. Milih sesuatu yang beda dari orang ya. Iya, Iya. betul. Kenapa enggak apa gitu? Enggak mandolin aja karena itu unik ya. Iya. Kayaknya mah karena jodoh aja sih. Karena Jodoh. Karena sebetulnya nggak sengaja ketemu Tapi mandolin kalian kayak- tahu ini kan mandolin tuh pasti setiap instrumen punya historical ya. Maksudnya dalam artian historinya itu kalian tapi mengerti gitu. Mandolin itu alat musik mana? Terus tahu itu sejarahnya mandolin gimana? tahu sih Tahu. Tahu. Yang ditahu sama Eriza apa? dari Italia. Dari Italia. Iya. Loh, aku pikir dari India ya. Bukan ya? Sitar kali. Karena lah, oh sitar. Tuh, gua mah nggak ngerti ngebedain sitar sama mandolin aja susah. Aduh, itu dari Italia ya, dari Italia. Ya. Tapi sempat riset dulu sebelum pindah memutuskan untuk ngambil mandolin, untuk menjadikan mandolin sebagai alat instrumen utama di ruang senja itu dipikirin dulu tuh bener-bener. Ya, untuk album Rampung itu semuanya kan pakai mandolin. Nah, Oh. sebelumnya di mini album kita yang 2 formatnya gitar. Oh, gitu. Gitar vokal. Terus waktu di kampus nonton workshop yang ngebahas mandolin. Oh, oke. Ya, jadi di UPI Bandung Musik itu ada workshop yang ngebahas mandolin sama string orkestra gitu. Nah, pas mau garap album Rampung. Oh, Jadi- tahun berapa itu? Tahun 2023. berarti album pertama ya? 2023 awal kan Iya, ya? 2023. awal. Oh, 2 tahun lalu. Oke, terus? Terus, wah, mandolin bagus juga ini Bagus soundnya gitu. gitu. Terus folk banget, ngebayangin deh kalau ruang senja pakai mandolin gimana ya? Kayaknya lucu juga gitu. Oh, oke. Terus ke grup lah laporan. Ih, pengen pakai mandolin dong. Hmm. Itu buat project-project berikutnya. Ya, ACC ya sama. Oh, ACC. ACC sama AA Fajar. Bukan. Ya udah, akhirnya oke. Iya. Oke. Terus Ngobrol-ngobrol terus riset. Jadilah pakai mandolin di album yang Rampung itu. itu susah kan sebenarnya main mandolin ya? Wah, iya susah sih awal. Oh iya. Iya. Saya nggak kebayang dah. Kalau nggak salah tadi mencetnya tuh 2 senar sekaligus ya. Iya, Dua dua senar. senar. Terus beda banget nih. Main gitar dengan main mandolin tuh beda banget. Beda banget. Beda banget. Beda banget. Itu dari semenjak memutuskan untuk memakai mandolin itu Eriza langsung bisa atau emang belajar lagi? Belajar lagi. Iya, belajar lagi. Berarti mundur dong albumnya ya? Karena belajar mandolin dulu, bener gak sih? Berapa lama bisa belajarnya? 4 bulan kayaknya. 4 bulan, berarti album mundur 4 bulan dong, karena dia harus bisa dulu ya. Oke, tapi keren sih, unik sih. Effortnya teman-teman oke sih untuk memperjuangkan sesuatu yang beda gitu maksudnya. Bagus sih, jarang-jarang loh orang-orang mau se-effort itu. Biasanya gua aja kadang-kadang kalau misalkan udahlah gitu aja. Ini soundnya nggak gini deh, tapi gua udah gitu aja gitu. Kalau gua kan gitu ya. Karena angkatan kolonial. kalian kan angkatan milenial ya. Milenial. Zizi. dong. Oh, kalian udah zilenial. Saya milenial. Oh, milenial. Kalau saya kolonial. Udah kolotnya. Aman, enjoy. Oke, berarti tadi dari sejarah mandolin udah segala macam. Proses terbentuknya udah tahun 2023 terbentuknya ya. 2022 terbentuknya. Berarti sekarang umurnya udah 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Nah, dan selama proses 3 tahun ke sini,
untuk proses kreatifnya Ruang Senja sebagai grup duo ya. Berarti kalian udah ngerilis 2 EP ya? Ada atau berapa? 2 EP. 2 EP, sama 1 satu album, Dua 1 single baru. lagi. Berarti 2 EP, 2 EP, 1 album, 1 single satu baru. single baru. 2 EP yang pertama itu judulnya apa? Kita nggak pakai judul itu. Nggak pakai judul, Untitled berarti. Untitled. Untitled aja. Jadi yang versi 1 sama versi 2, yang volume 1 lah, volume 1 sama volume 2 yang EP-nya itu Untitled ya, nggak pakai judul apa-apa. Itu isinya berapa lagu waktu EP? Masing-masing 5. Masing 5, bertotal 10 ya. Udah kayak 1 album juga ya. Iya. Itu tahun berapa yang pertama tuh? 2022 juga. Oh begitu. 2 akhir kayaknya. Baru rilis yang EP-nya. Oh gitu ya. Terus untuk yang album Rampungnya, Iya. yang album Rampung itu berapa lagu? 10 juga. 10 juga? 10. Oh 10 juga, baru tambah 1 yang single terbaru yang tadi tidak semua Dalam dikontrol kamu. Apa judulnya? Tak semua dalam kendalimu. Oh, tidak semua dikontrol kamu. sorry. Gue lupa, panjang banget judulnya soalnya. Itu butuh proses berapa lama untuk EP? Proses pembuatannya dan album itu biasanya masing-masing butuh berapa lama untuk Ruang Senja bisa merampungkan 1 EP atau 1 album? Kalau EP yang pertama kayaknya cepet ya? Cepat ya? Iya, cepat. Cepet sih. Soalnya kita collab juga Oh, collab juga? sama teman-teman yang dari komunitas itu. Oh gitu. Komunitas yang tadi apa namanya? Distorsi Iya. Indonesia itu? Iya. Oke. Nah itu berarti proses pembuatannya selama ini album dan EP itu ngerjain berdua asli? Berduaan? Atau ada additional lain pendukung untuk mengisi recordingnya atau rekamannya? Enggak? Kalau di album kemarin nggak ada ya? Nggak ada ya? Berdua aja. Oh secara arranger ya? Music directornya sendiri, ngisi sendiri pasti gue yakin. Biasanya dibayar kan kalau orang kan, kalau orang di aransemen. Bener nggak sih? Jadi udah ahli untuk ngakalin 1 lagu mah ya? Iya. Nah, ya album Rampung dari ini yang apa sih yang, nah ini teman-teman si Ruang Senja ini baru yang ngeluarin judul lagu terbaru itu apa? Tidak Semua Dalam Kendalimu. Itu liriknya siapa yang bikin? Ceritanya tentang apa? Itu Nah ini single terbarunya guys, udah ada di Spotify, udah di all platform sosial media, all platform digital, udah ada semua. Itu ceritanya tentang apa, Kang? Itu sebenarnya bikin pas dalam keadaan stres ya. Stres? Iya, dalam keadaan stres sebenarnya, dalam keadaan. Tahun berapa itu? Baru? Baru. Biasanya musisi stres waktu zaman COVID loh. Ini stresnya setelah COVID. Ya itu dalam keadaan yang down lah pokoknya. Tapi di saat itu juga saya mikir kalau nggak semua hal itu ada dalam kendali kita gitu. Oke. Jadi ya akhirnya bikin lagu itu tuh sebenarnya buat menghibur diri sendiri juga gitu. Oh gitu, menghibur diri sendiri. Iya. Bahwa tidak semua dalam keadaan, ya sesuai judul aja sih. Oke. Jadi dari situ ya, Iya. sumber inspirasinya. Iya. Waduh. Sekarang udah banyak. Bulan apa itu yang rilis single terbaru itu? Bulan yang single Tidak Semua Dalam Kendalimu itu bulan apa waktu kemarin rilisnya? Bulan apa kemarin? 2 bulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu kayaknya. September. September. Sekarang tuh Oktober. November. November. Iya, sekarang. September. Oh baru sekitar 2 bulan yang lalu. Iya. Gimana, udah bagus streamingnya? Lumayan sih. Udah ngecek berapa sih? Oh gitu. Cek dulu jangan. Udah ditanyain dapat Iya. berapa dari level? Berapa ya? Dia nggak berani ngomong. Tagih dong. Iya, kalian punya hak juga di sana kan? Habis Jadi, ini ya? Iya, tanyakan Kata hak Mang teman-teman Yem. dengan baik, dengan cara yang Suruh baik ditanyain. gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Oke, nah setiap lagu-lagunya Ruang Senja ini kan banyak punya aroma sama warnanya beda-beda. Aku tadi sebenarnya udah dengar sih yang lagu Sirkus, terus sempat dengar lagi yang tadi sempat ini beda ya, agak beda ya yang aku dengerin di tadi aku sempat denger di platform itu. Nah kan jadi lagu-lagu Ruang Senja itu kan jadi kayak banyak aromanya ya. Aroma ini gitu apa sih?
jenisnya banyak yang beda nih gitu. Nah terus kadang-kadang mellow juga, kadang-kadang yang tadi juga rada enak tuh agak ngebeat gitu ya, terus kadang tenang, terus kadang reflektif juga. Terus biasanya nih kalau Ruang Senja ini kan kerja bareng nih berdua. Yang jadi sumber ide awal tuh biasanya Eriza lewat lirik dulu atau Fajar lewat harmoni atau aransemen dulu biasanya bikinnya. Kan kadang-kadang kalau musisi satu suka tukang nulis lagu, biasanya kadang-kadang musiknya dulu baru ketemu liriknya atau liriknya dulu. Ada yang begitu juga ada. Nah, kalau di Ruang Senja seperti apa? Kita kebalikan. Kebalik. Jadi Kalau Eriza dari lirik dulu. oh, Eriza dari lirik dulu. Iya, dari lirik biasanya. dulu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk lagu-lagu Eriza berarti aransemen yang mengikuti. Iya. Oh, kalau dari Kang Fajar Kalau biasanya saya musik dulu. musik dulu. Baru dibikin lirik. Iya. Oh, itu kayak gua. Sama. Sama. Aduh, gak ada temannya. Gua nggak bisa kalau bikin tulis dulu. Pasti gua harus ketemu chordnya dulu. Iya. Oh, dari situ gua baru ngikutin, gua bikin nada di situ. Gitu. Pas lah, keren. Oke, berarti seperti itu ya. Nah, untuk Eriza nih, Eriza tuh kan masih muda banget ya. Kelahiran tahun berapa ya Eriza? 2003. 2003. Jadi orang bisa album hiji. Gue udah 1 album loh, 2 album. Jadi, iya 2003 tuh gue udah punya 2 album, kamu boleh lahir ya. Nih, Eriza, kamu tuh kan masih muda banget nih, dan kuliah di jurusan seni musik pula. Gitu. Ya. Berarti ini kan salah satu pencetus bibit-bibit seniman, gitu. Pernah nggak ngerasa beban karena harus terus berkarya serius, gitu maksudnya? Pernah nggak sih ngerasa gitu? Terus di usia semuda ini nih, aduh gue kayak beban gitu, gue main musik nggak? Ada. Kenapa? Alasannya? Karena Biasanya kalau yang anak band biasanya aman enjoy ya. aman enjoy sih sebenarnya. Menikmati hidupnya dengan berkarya. Kenapa? Begitu aku tanya ada beban kok iya. Ya udah ralat. Karena gini. Kenapa? Karena dari awalnya musik sebagai hobi, terus menjadi profesional, itu mindsetnya agak berubah nih. Berubah. Sekarang nyari duit. Kalau ada Kebebanan jadi. sebetulnya karena kalau dulu mah kebanyakan spontan ya. Wuih. Hui. Oke, terus Ya, terus nggak ada tuntutan apapun, maksudnya apa aja deh gitu, spontan keluar. Kalau sekarang kadang tanggung jawabnya lebih besar karena ketika udah rilis itu ada tanggung jawabnya, nggak Ada kayak tanggung dulu jawabnya, gitu. iya. Kalau kayak dulu zaman tapi kenapa sekarang- itu dijadiin beban sama Eriza? Kan sebenarnya di saat masuk ke industri, kamu sudah harus berpikir bahwa Eriza itu harus berpikir bahwa ini sudah jadi bisnis. Iya, Sebenarnya sementara banyak orang juga yang enjoy dan menikmati bisnis itu. ya, Ya. ya. Kenapa? Em, Gue kayaknya terlalu intervensi gue pertanyaannya ya. Hah? Enggak ya? enggak sih. Tapi enggak ya? Tapi beban ada karena berubah mood aja ya? Iya, mood aja. Moodnya berubah karena di sini gue harus jadi kena kewajiban dan lain-lain. Betul, Ya dan- karena kerja jadinya. Iya, Dan gitu. konsistensi itu kan susah ya. Yang paling susah itu konsistensi. Konsistensi itu susah Jadi banget. kayak dulu mah sesuai mood aja berkarya. Kalau Iya, sekarang harus Tapi kalau kita mikirin sesuai mood doang nggak jadi duit. ya. Iya. Bener nggak sih? Betul, Iya. betul. Ngalamin nggak kalau kita cuma hobi doang kan main musik kayak jadi duit sebenarnya. Iya. Kecuali kita ngerti bisnisnya. Ya, betul, betul. Betul banget. Nah, itulah. Nah, kalau sekarang nikmatin aja. Nikmatin aja. Iya. Orang jadi guru spiritual kayaknya orang. Oke. Nah, kalau menurut Eriza nih, masih Eriza ya? Masih Riza ya? Kalau menurut Eriza nih gelar sarjana di musik diperluin nggak sih sebenarnya? Karena aku nanyanya karena dia anak UPI nih ya, makanya anak pendidikan musik nih. Jadi sarjana musik itu diperluin nggak sih kalau udah terjun di industri sebenarnya? Aduh, takut salah ngomong. Salah ngomong paling ada yang komplain nanti. Aduh, kalau di industri Hah? sebetulnya, Aduh, kok banyak aduhnya ini? Banyak aduhnya ini? kalau ngomong enggak takut salah. Nggak apa-apa Sebetulnya sih, nggak gini, apa-apa. menunjang. 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 Kita bisa bilang gelar itu menunjang, cuman tidak yang menjadi tolak ukur untuk kesuksesan Ya. di musik. Soalnya kesuksesan itu tergantung effort kita, tergantung timing, tergantung keberuntungan kalau di industri musik ya. Yang mungkin Ya. sulit juga sih menjadi apa ya?
apa sih yang menjadi ukuran kesuksesan Iya. di dunia entertain itu. Jadi gelar hanya sampai menunjang gitu. Apa sebagai penunjang saja gitu. Oke. Oke, tapi Erika sempat berpikiran nggak bahwa Eriza. kalau Eriza, Erika mah yang kemarin sama DJ ya. Nah jadi, tapi Erika sempat berpikir bahwa karena gue udah jadi sarjana, ini gue terus jadi profesi. Sebetulnya kalaupun tidak ada titel sarjana itu udah aku bermusik tuh udah Masih tetap akan jadi profesi. Iya, akan Terus jadi pertanyaannya kenapa kamu kuliah? karena Kan karena sebelum kita bermusik profesional udah masuk duluan. udah masuk duluan. Iya, masuk duluan. Jadi hanya untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Untuk menguatkan saja gitu, menguatkan dari sisi penunjang itunya. Oke deh. Jawabannya. Oke. Nah, sekarang giliran tadi kan udah ke Eriza ya, terus sekarang ke giliran Bapak ini ya. Sama nih. Bagus. Nah, sekarang gue mau ke Kang Fajar nih. Udah mau ke Kang Fajar sebagai arranger yang udah lama di industri juga gitu kan. Gimana nih Kang rasanya kerja bareng musisi muda yang fresh? Terus tapi mungkin berani ngulik hal baru nih. Ada tantangan nggak nih join, karena Eriza kan muda nih. Yeah. Kalau Akang juga masih muda sih sebenarnya. Masih Sama muda. tua, ya. Iya, milenial kan? Milenial. Ya ini kan milenial sama zilenial nyatu nih. Biasanya kadang-kadang anak milenial tuh sama zilenial atau kolonial kayak saya tuh kadang-kadang suka beda mindset. Iya. Itu ada tantangan nggak ada tantangan nggak sih untuk bisa nyatuin chemistry-nya? Ini kan susah banget sebenarnya. Iya sih, maksudnya ya harus bisa ngikuti ke yang lebih muda lah pastinya. Harus bisa ngikutin aja sih. Harus mau mengorbankan ego sendiri gitu. Oh, gitu. Kayak gitu. Oh, tapi ngelos aja gitu, udah lebih ke yang muda gitu, gua ngikutin gitu. Enggak. Ya mungkin maksudnya idealis kita masih tetap masuk juga sih. Oh, masuk juga. Cuma kan takarannya nggak full gitu. Nggak full gitu Maksudnya ya. dikit aja masukin. Kalau masih cocok sama yang muda gitu. Oh, gitu. Tenang kan. Istri udah berapa? Ini udah alhamdulillah Mau yang muda lagi. Ini ngomongnya yang muda yang tua kayak bini ya. Bini tua, bini muda gitu maksudnya. Oke, sekarang aduh seru nih ngobrolnya kemana-mana. Nah sekarang ini yang paling utama nih, aku pengen tanyain masuk ke masalah albumnya Ruang Senja nih. Aku penasaran banget nih sama album Rampung. Kalian tuh nulisnya cuma 3 bulan katanya, beneran? yang rampung sekitaran ya. Sekitar 3 bulan. Sekitaran. Aku dapat infonya gitu, bener, sekitar 3 bulan. Tapi hasilnya kedengarannya matang banget loh, beneran. Dan lagunya enak-enak, nenangin. Itu trik sama rahasianya gimana sih bisa sampai secepat itu tanpa kehilangan emosi dan tetap moodnya enak banget gitu? Karena buat gue pribadi, kita kan sama-sama main musik juga, gue tuh nggak bisa segampang itu membereskan karya dengan bisa seenak itu gitu. Paksain sih. Jawaban aman. Jawaban simpel. Dipaksain. Serius dipaksain? Enggak, maksudnya bukan paksain kepaksa, maksudnya ya Jadi harus Deadline kena lah. deadline. dibiarkan mengalir juga sih. Itu deadline dari label bukan? Enggak ya, dari manajemen sendiri. Iya sih. Sama dia sendiri. Oh gitu. Jadi selama 3 bulan. Soalnya aku udah denger lagunya beberapa itu sampai tadi kan, sampai lagunya dibawain juga. Ini kok unik, matang gitu segala macam. Sementara aku dapat infonya 3 bulan kok bisa ya bikin seasik ini gitu 3 bulan itu susah. Soalnya lagu-lagu kalian itu bukan lagu-lagu yang mainstream banget. Dalam artian yang sangat pop sekali, enggak kan ya? Karena butuh pemikiran yang matang tuh untuk membuat karya. Gue aja nggak bisa tuh bikin lagu kayak gitu. Nggak bisa. Karena gue tuh anak pop banget sebenarnya gitu. Jadi agak takjub aja sih. Menarik sekali itu yang sudah dilakukan sama Ruang Senja gitu. Jadi keren pisan lah pokoknya. Keren banget lah pokoknya mah. Nah terus single sirkus ada satu single yang single sirkus kalau nggak salah yang tadi dinyanyiin ya. Betul. Nah ada satu single yang aku sempat dengerin. Single sirkus itu menggambarin krisis identitas ya, benar gak? Iya. Dan rasa kalah dalam hidup, tema yang
cukup berat sih sebenarnya ya untuk masalah-masalah itu. Tapi kalian justru bisa kemas dengan nada yang enak, tenang, nggak berat banget, jadi nggak berat kedengarannya. Apa sih? Tapi kalian kemas tuh asik gitu kalau gue dengar tuh ya. Terus apa ini bentuk penerimaan atau perlawanan sih kalian membuat karya dengan tema itu? Yang sirkus. Sirkus itu ditulis sebagai perlawanan awalnya. Karena kenapa sih kayak gini ya? Protes. Cuman setelah rilis dan sering dibawain, kayaknya nerima lama-lama mah. Oh gitu. Dan jadi akhirnya tuh nyambung sama single yang terbarunya Ruang Senja, Tas Semua Dalam Kendalimu. Sebetulnya itu lebih nyambung dari perlawanan ke penerimaan. Oh itu sebenarnya ada benang merah yang disambungin ke single itu dari sirkus? Tidak secara sengaja. Tidak secara sengaja. Ya, tapi ternyata Toto nyambung gitu. Kok bisa? Mungkin mindset kaliannya dari sirkus tuh belum kelar pas bikin lagu itu ya? Bisa lanjutin aja deh katanya. Jadi dari single sirkus itu yang kedua terakhir dirilis sampai ke single terbaru Tidak Dalam Kendalimu itu sebenarnya masih ada benang merahnya. Masih ada. Oke, keren tuh. Kayak sequel ya film ya? Ya, film. Kayak sequel. Oke lah, keren banget pokoknya mah. Nah, kalau gini nih, kalau hidup kalian itu adalah satu, ini cuman ini aja ya, pertanyaan yang intermezzo aja. Kalau hidup kalian ini ibaratkan adalah satu pertunjukan sirkus nih, ya. Kalian berperan sebagai siapa di sini? Dengan yang relate dengan cerita kalian nih. Pemain akrobat yang terus berjuang, badut yang menutupi kesedihan, atau penonton yang diem nonton dong gitu. Posisi kalian yang diceritakan di situ dari posisi mana? Sebetulnya kalau Mang Yar nonton MV-nya, Nah, itu MC-nya gue belum nonton yang sirkus. nah, itu tuh ada icon badutnya. Oh, badut. Jadi Oke, di terus sini kita kalau lagunya nyeritain badut gitu tentang menutupi kesedihan. Menutupi kesedihan. Iya, badut itu kan kadang-kadang harus senyum terus di dalam kesedihan dia kondisi apapun. Iya. Jadi kalian ada posisi itu sebenarnya. Ya, aku sebagai penulisnya sih sebetulnya. Oh, gue paham nih. Mulai paham tuh. Mulai nyambung. Iya, tanyain makanya. Jangan diem aja. No. Tanyain, jangan diem aja. Oke, sip, keren. Kalian lagu-lagunya penuh filosofi sih sebenarnya. Yang aku tangkap. Tadi ada beberapa kalimat yang aku sebenarnya sebagai orang kolonial ya. Ini maksudnya kemana ya? Pasti aku dengerin. Tapi asik sih dalam susunan lagunya tuh bagus gitu penempatan kalimatnya. Itu yang aku salut sih. Aku pengen belajar justru sama kalian bikin lagu. Kalau kita kan cinta-cintaan. Ya ada kita yang belajar. Enggak, soalnya gue nggak bisa bikin lirik kayak gitu beneran. Kalian tuh udah hebat sebagai anak-anak sekarang ya gitu. Cuma ini kita ada workshop aja gitu. Aman, enjoy? Oke. Nah, gue mau ngomongin masalah filosofinya tentang identitas musiknya Ruang Senja dan lain-lain. Jadi Ruang Senja ini dikenal sebagai karakter folk pop yang akustik dan hangat. Musik itu hangat banget. Tapi kalian juga sering tampil di kafe, festival, sampai event kampus, ya kan? Nah, terus gimana caranya ngejaga keintiman musik kalian di tengah keramaian panggung nih? Karena kesatu panggung itu terkenal dengan suasana hype ya? Iya. Bener nggak sih? Tapi lagu kalian tuh lagu-lagu yang hangat. Nah, kalian ngejaga itu biar tetap bisa orang tuh enjoy nonton kalian di festival-festival gitu gimana? Apa karena penonton sekarang emang penontonnya udah suka yang begitu? Ini lempar-lemparan. Ini pertanyaannya kesusahan nih yang bikin skrip nih kayaknya. Oke. Gimana ya? Sebetulnya betul sih tadi ya statementnya. Untuk menjaga. Nggak apa-apa, baca aja dulu biar lupa lagi pertanyaannya. Baca aja. Sebetulnya kita masih belajar juga nih. Masih belajar. Kadang menjadi struggling untuk di yang panggung-panggung yang hype gitu. Karena itu tantangannya berat sebenarnya dengan lagu-lagu yang kalem, hangat itu tuh berat untuk di stage-stage gede apalagi kelas festival. Iya, betul. Iya kan? Ya, jadi untuk mensiasatinya kita juga masih belajar. Pertama mungkin dibikin Gimmick. Iya, Bikin juga. gimmick. Terus bikin
Apa sih yang opening gitu teh? Apa? Nah itu Lupa apa? apa sih? Nah, itu ya. Jadi kayak terus dibikin intimate aja sih kayaknya. Intimate ya. Heeh. Jadi kayak komunikatif yang Komunikatif enak. sama Oh iya, anak audiensnya. sekarang tuh lebih suka dengan bahasa-bahasa yang relate dengan hidupnya mereka ya. Nah, iya. Itu saya sambung-sambungin Iya. kayak gitu. Iya. Beda sama band gue ya. Kalau band gue kan belum jingkrak, belum sukses. Bener gak sih? Tapi seru sih. Ini banyak pelajaran banget sih. Gue dapet insight banyak nih. Ternyata kekuatan lirik, gaya anak sekarang, komunikatif, intimate itu lebih diutamain ya dengan Iya. penonton zaman sekarang. Beda kayak penonton zaman dulu sebenarnya. Kapan kita workshop? Oke. Nah, dengan karya-karya teman-teman nih ya, yang kalian tuh ngambil area-area yang agak tadi ada kritis, ada apa segala macam dengan tema. Terus musiknya dibikin kalem segala macam dan lebih apa ya? Lebih spesifik dengan musiknya, dengan ada mandolin, circle, chordnya juga nunjukin folk pop banget yang sangat-sangat ya anak sekarang ya, yang agak di segmennya lebih jelas gitu, lebih ke yang ini. Nah tapi kan banyak posisi muda sekarang nih, banyak yang terjebak banget di algoritmanya digital ya, banyak banget itu. Apa kalian pernah kepikiran nggak sih, karena di algoritma digital itu kan sesuatu yang viral gitu. Iya. Bener gak sih? Nah apa kalian pernah tergoda nggak bikin lagu seperti misalkan pas workshop nih ya, aduh kayaknya pengen viral nih, kita bikin lebih agak pasar dikit deh, pengen gini dikit deh, agak keluar dari konsep inti nih, biar kita viral nih, kita keluar bikin gini lah, biar gampang lah, malah ngikut lebih mendekati ke arah mainstream gitu. Atau pernah nggak kepikiran seperti itu, atau tetap kalian setia dengan karakternya, nggak perlulah viral-viralan lah gitu, gua aja gitu, pernah nggak gitu sih? Kepikiran. Iya, kepikiran. Ada kepikiran untuk Ya. lakuin itu? Ya buat seorang musisi pastinya pengen lagunya dikenal kan ya. Pasti pengen lah. Jadi Tapi ya, dengan ngorbanin karakternya, kalau banyak loh band yang kayak gitu. ngorbanin karakter kita Enggak ya, tapi untuk Ruang Senja nih, Ah. enggak sih ya. ya. Karena banyak yang yang keluar kendali dari situ. Kalau full banget Banyak band besar loh yang aku tahu, termasuk band-band legend juga ada yang keluar dari karakter aslinya sebenarnya. Padahal aslinya nggak gitu. Gitu. Ada nggak kepikiran Sejauh tapi ya? ini enggak. belum sih ya. Belum. Mudah-mudahan enggak ya. Ini kalau udah pada nikah, ini setia sama pasangannya semuanya. Iya. Oke, salut lah gue dengan hal itu ya, maksudnya kalian bisa mempertahankan walaupun terpikir tapi tidak berusaha untuk menghilangin identitasnya gitu. Itu bener banget sih sebenarnya. Karena musisi mah kan gimana kita ya harusnya ya. Maksudnya nggak bisa diatur sebenarnya sama siapapun. At least itu ya balik lagi pilihan musisi, kita mau diapresiasi dengan baik atau cuan. Tuh. Pilihan yang tidak bisa, sulit untuk menggabungkan itu. Iya. Ya kan? Berarti aku ambil kesimpulannya Ruang Senja kayaknya masih di area apresiatif Tuh. sama publik ya, gitu. Tepuk tangan atau gaskeun. Ini makanan cuma ini doang ya. Ya, ini makanannya ada. Ini bukan sponsor ya. Ini beli sendiri. Maklum kalau ada sponsor monggo silakan. Kita belum dapat sponsor ya. Belum. Nah, kalau Ruang Senja nih suatu hari bikin kolaborasi nih lintas genre. Kita genre. Ini sekarang lagi tren banget kan? Ya. Banyak band-band yang lagi collab-collaban nih. Berawal dari tren YouTuber pada collab, akhirnya artis-artis, penyanyi dan band pun pada collab sekarang. Gitu. Nah, kalau disuruh lintas genre, kalian pengen gandeng siapa sebenarnya untuk si Ruang Senja? Yang di luar apa ya? Apa? Yuk. Apa? Kira-kira mau sama siapa? Sama Motify. Jangan. Tipe kan coba. Oh iya, sih kan lintas genre ya. Lintas genre kan. Iya. Lagu sirkus di R&B-in gimana ya? Ada warna R&B-nya. Bagus gak sih? Wih, seru banget sih kalau kita, seneng banget sih kalau misalkan ternyata kalian mau, ayo gas. Kita juga karena kita sebagai band lama juga kita butuh exposure soalnya. Karena kalian mungkin harus tahu ya bahwa angkatan generasi kita tuh anak sekarang sekelas
Eriza itu juga kadang-kadang udah nggak kenal sama saya. Jadi kita butuh personal branding lagi. Jadi memang sebenarnya collab lintas generasi itu kalian setuju nggak kalau bahwa itu bakal meningkatkan exposure Iya. dari Iya. generasi apapun? Iya. Iya, gitu. Ya udah tuh ayo. Workshop. Ayo, ayo. Apa workshop? Kemana Joy? Mana ya, Joy? Ya udah, nanti kita ngobrol di belakang. Siapa tahu ya. Padahal enggak deh. Padahal iseng ya. Ini teh kata dia teh, enggak padahal masal nyebut aja tadi kata gitu. Apa tuh? Oh iya. Oke, nah setelah album rampung, ini pertanyaannya untuk ke depannya. Setelah album rampung nih ya, kira-kira kalian udah prepare lagi nggak sih maksudnya untuk langkah berikutnya buat Ruang Senja? Apakah ada arah baru atau malah mau kembali ke arah folk akustik setelah Ruang Senja? Karena selama ini kan konsep kalian ada di folk pop. Yeah. Nah, apakah ada menambahkan topping-topping baru gitu di karya-karya kalian yang sesuai perkembangan musiknya nih sekarang, atau tetap mempertahankan akar folk pop akustik aja? Kalau akarnya mungkin tetap itu, tapi kita lebih variatif ya untuk kedepannya. Mungkin dari instrumen-instrumen yang dipakainya juga kedepannya kita nggak tetap kayak misalkan perkusnya pakai drum doang, terus kedepannya kita mungkin kedepannya ada yang nggak pakai drum. Oh gitu, akustik gitu. bener-bener akustik, Iya. gitar doang sama mandolin gitu. Oh itu. Kayak gitu. Kok selama ini memang full Selama ini, instrumennya? iya. Selama Di ini album yang sebelumnya. full semua ya, nggak ada yang akustik banget ya? Hmm. Oke, siap lah, mudah-mudahan lah kedepannya dapat bisa nyiptain lagi terobosan-terobosan dengan konsep-konsep yang lebih seru, lebih diterima masyarakat, Amin. dan akhirnya dapat revenue yang bagus. Amin. Amin. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau ngomongin album rampung, ini juga saya penasaran, dari tadi saya belum nanyain arti rampung tuh buat teman-teman gitu ya. Buat Ruang Senja nih, arti rampung itu adalah pengertiannya buat kalian nih ya. Iya. Apakah itu sudah menyelesaikan dalam satu babak atau justru baru memulai babak rampung ini? Artinya. Itu spesifik buat album itu ya kan. Jadi kayak Dan kenapa ngambil judul kata rampung gitu? itu kayak apa ya? Kayak relief aja gitu. Relief. Maksudnya ini kan album pertama kita gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan EP. Oke. Ini album pertama kita itu kayak gimana ya? Pas ngerjain tuh kayak Pencapaian. lah. Pencapaian. Kayaknya akhirnya Beres. beres juga nih kita dapat juga nih satu album gitu kayak gitu. Oke. Tapi ada pengertian. Tapi kalau menurut kalian ini bener nggak sih? Ada pengertian bahwa di saat kita rampung satu album itu justru sebenarnya awal babak baru. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalian filosofinya hanya untuk bahwa rampung itu adalah ini album selesai gitu. Iya. Iya. Nah, ini PR-nya masih banyak loh setelah ini. Masih PR-nya banyak lagi nih. Iya. Justru kalau buat musisi sebenarnya, kalau gue sih rampung bener sih, maksudnya untuk menyelesaikan dalam artian satu album. Tapi dari situ masih panjang perjalanannya. Justru itu start awal ya. Kalau nggak Iya. salah banyak yang kita tanya beberapa tuh bahwa kita sebenarnya rilis itu gampang. Tapi di saat setelah rilis ke sana, justru itu adalah startingnya gitu. Tapi kalian setuju dengan itu? Iya. Tepuk tangan terus ini. Oke, kita udah berapa lama ini? Sejam ya? Kita jangan lama soalnya mereka mau manggung, jobnya banyak banget. Oke, mau manggung lagi di mana kalian terakhir? Nanti yang terakhir akan kemarin terakhir manggung itu di mana? Terus next after acara abis podcast ini kalian ada manggung terdekat di mana lagi? Kemarin Terakhir terakhir di di YouTube Music Night. YouTube Music Night. Di YouTube Oke, Music keren nih. Terus di Panggung selanjutnya teh di mana? di masih lupa. Lihat dulu jadwal soalnya terlalu banyak. waduh. Gua suka kayak gini. Gua suka kayak harus gitu. Kita sebagai entertainment harus narsis sekarang. Nggak narsis nggak makan. Bener nggak sih? Bener. Oke, berarti terakhir di YouTube Music Night. Iya. Banyak teman-teman gue juga yang main di sana kemarin. Oh. Ada beberapa. Kemarin gue sempat lihat Instagramnya, ada beberapa. Siapa aja yang main kemarin? Siapa aja sih yang main? Oh, yang stage itu ada Erni Zakri,
Sama ada Govinda juga. Ada Govinda. Ada Govinda gue tahu tuh karena di Instagramnya gue lihat. Main juga ya dia. Iya. Iya benar. Siap. Musisi Terus yang paling dekat kapan? Itu harus lihat dulu jadwal. Oh jadwal yang ada jadwalnya. Ini manajernya siapa sih sekarang? Oh ini yang depan nih. Nah, ini Nah, Oh, ini Oke, mudah-mudahan sih kedepannya tambah banyak jobnya dengan Amin. karya-karya barunya, jadi bisa menarik minat dan akhirnya membuat masyarakat pendengar musik Indonesia sekarang jadi lebih kreatif dengan karya-karyanya. Ruang Senja. Gitu. Nah, ini terakhir nih ya. Yang terakhir. Nah, terakhir kalau ada pendengar nih yang lagi kehilangan arah, oke ya. Misalkan ada publik nih netizen lagi galau kehilangan arah seperti di lagu Sirkus, apa pesan yang pengen kalian sampaikan terhadap teman-teman itu semua? apa Riz? Yang keadaan sirkus kan? Oke. Iya, Sirkus. Harus gimana nih mereka? Terima dulu aja perasaan gak enaknya. Pakai musiknya nih, pakai. Gua nggak ikutan ya. Ini maksudnya Enggak, kemana terus sih? itu ke masalah-masalah pribadi lah itu. Oh, masalah pribadi ya. Oke, terus? Terima dulu setiap perasaan yang gak enak, karena perasaan itu bukan satu hal yang harus disalahkan. Oke. Emosi itu valid kok. Iya. Kita- Berarti ini untuk semua hal ya? Untuk semua hal. Baik pekerjaan, baik kehidupan. Baik kehidupan. Oh, ini ada jenggot juga gini dia. Sehingga virtual. Baik yang punya ketidakpuasan dengan pasangan bisa Ya, juga. Bisa diartikan ke Lebih sana. ke kehidupan pribadi lah, lebih personal. umum ya? Mm. Lebih umum kan? Soalnya kan quarter life crisis itu kayak, aduh, aku di umur segini gitu. Udah mikir kayak tujuan hidup yang sebenarnya gitu, kayak gitu-gitu kan. Sebetulnya ada di umur-umur saya sekarang. Oke. Jadi untuk emosi apapun itu terima aja, sedih, marah, kesel, kecewa, terima aja kok gitu. Terima aja. Valid emosi Nerima itu. aja udah gitu. Tapi Dan harus ingat harus ingat bahwa bahwa tak semua dalam kendalimu. ya ngomong lagi. Mereka tuh anak-anak milenial tuh memang bahasanya kalau kata kita mah edan gitu kita nggak bisa sanggup bikin kayak gitu sih sebenarnya. Zaman kita dulu kayak gitu ya Amradi ya. Angkatan berapa sih? Umur. Oh, masih milenial juga. 87 tahun. Masih milenial juga. Oke, nah kalau ini kan banyak yang penasaran nanti ke depannya. Karena dengan rilisan-rilisan yang udah banyak, terakhir juga ada single baru yang tak semua Dalam kendalimu. dalam kendalimu itu. Ini kan penasaran nih buat teman-teman netizen, kira-kira untuk bisa cari informasi tentang rilisan lagunya, terus daily activity-nya, movement apa yang lagi dibikin sama Ruang Senja ini, mereka bisa lihat di mana nih untuk bisa ngelihat, karena banyak banget pasti. Dan mereka juga kalau udah denger pasti pada suka nih lagu-lagunya. Gue yakin sih karena lagunya enak. Di mana? Sosial media kah, YouTube, TikTok, Reels apa itu di mana? Di all sosmed. All sosmed. Ya, Oke, Instagram. sosmednya Ruang Senja berarti Sosmednya @ruang senja music sama semuanya. @ruang senja music sambung. Sambung semua. Sambung berarti TikTok, Reels, TikTok, YouTube juga sama, Instagram, YouTube-nya juga sama semuanya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang mau ngepoin, mau lihat aktivitasnya, segimana kreatifnya Ruang Senja, segimana kerennya lagu-lagunya Ruang Senja, kalian bisa tinggal datengin langsung ke akun sosial medianya official ya. Official. Mangga langsung di follow saja. Lagunya sudah ada di platform digital semuanya, ada di Spotify, YouTube dan lain-lain, termasuk YouTube. Video klip udah ada semua di YouTube ya. Iya. Oke, tinggal di ngeluncur aja guys. Langsung datengin ke akun-akun officialnya Ruang Senja. Oke, pokoknya thank you banget buat Ruang Senja nih. Udah hadir di Mari Kita Bahas. Kita ngobrolnya udah kemana-mana. Semoga album Rampung yang sekarang lagi berjalan di pasar dan single barunya yang judulnya Tak
kita semua dalam kendalimu ini banyak makin didengerin sama publik pencinta musik Indonesia. Dan musik kalian terus jadi ruang teduh buat teman-teman pecinta musik Indonesia, siapapun yang butuh ketenangan dengan riuhnya hidup dan dinamika hidupnya mereka. Oke, pokoknya thank you banget, hatur nuhun buat Ruang Senja, Eriza, Fajar. Thank you banget, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu dan informasi yang selanjutnya. Thank you guys.